Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sobat Ternak. Nah, jadi pada kesempatan video kali ini Sobat Ternak mau berbagi sedikit video mengenai rawatan harian pada ayam ya teman-teman. Ayam yang siapan. Jadi kalau untuk sebelum ayam itu masuk rawatan, usahakan kita harus mengenali sifat atau karakter pada ayam tersebut ya teman-teman ya, agar tidak salah rawatan. Karena kalau salah rawatan nanti ayamnya itu berbeda taruhnya ya teman-teman ya. Maka dari itu sebelum ayam itu dirawat kita harus kenali ciri-cirinya. Misalkan kita bisa diaper atau diapain ya teman-teman ya. Saya biasanya itu lakukannya diaper sebentar aja, nggak usah lama-lama, setengah air ya. Itu udah kelihatan ini tipikal ayamnya ini bagaimana udah kelihatan ya. Jadi intinya ya teman-teman ya, untuk merawat ayam ini sendiri teman-teman harus ekstra telaten dan kenali ciri-ciri ayam dari terahnya ya teman-teman ya. Tapi jangan jaminan dari terah. Sekarang banyak ayam-ayam yang bangkok tapi gaya tarungnya pukulnya sepit seperti ayam Pama, Mangon, Birma ya teman-teman ya. Banyak sekali, jadi jangan terkecoh. Dan sekarang juga banyak juga ayam yang bodinya modern cuma isiannya itu seperti bangkok klasik atau pakoi ya teman-teman ya. Cara mainnya itu sangat berbahaya ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya di sini harus kenali dulu karakter ayam. Saya tidak melihat dari fisik atau ininya. Saya biasanya kalau untuk terah saya memang ikut teman-teman ya, perawatan terah, tapi saya lihat dari segi mainnya ayam atau karakter ayam, baru saya nanti masuk rawatan ya. Kalau untuk ayam BK klasik atau ayam yang teknik itu biasanya yang di pertumbuhan pertama itu biasanya otot ya teman-teman ya. Ototnya itu harus besar atau harus istilahnya jadi teman-teman. Jadi untuk melatih ototnya itu sendiri teman-teman bisa mandi jemur setiap pagi untuk ayam jenis teknik ya. Karena kenapa, kalau ayam teknik itu biasanya kalau dia main yang lawannya itu dipaksa untuk turun baru dipukul ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ayam sejenis ayam ngalung ya atau ayam lok, itu dia memaksa lawannya itu untuk turun. Nah, untuk memaksa lawannya untuk turun ini sendiri biasanya diperlukan otot pada leher ayam yang sangat besar teman-teman ya. Kalau otomatis otot leher ayamnya besar, nanti dia cepat atau mudah dapat pukulannya, dapat solanya itu dapat ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan belum jadi, itu biasanya dia memang susah ya untuk ayam lok ini, karena dia narik gajinya itu, narik di bagian lehernya itu sangat berat ya teman-teman ya, apalagi lawannya yang udah ayam umur teman-teman. Jadi usahakan kalau misalkan teman-teman punya ayam ngalung atau jenis ayam lok itu, pilih lawannya yang agak pendekannya biar mudah ditarik kepalanya ke bawah ya teman-teman, atau biar mudah ditimpah seperti ini ya. Kalau ayamnya ketinggian nanti ayam teman-teman solah ngalungnya jarang sekali keluar, kecuali kalau ayam tinggi itu mainnya dia bawah. Jadi untuk ayam-ayam tipe teknik itu yang diperuntukkan ototnya untuk melatih otot leher, salah satunya teman-teman bisa kita tekuk-tekuk. Misalkan ini ya, kita setiap sore atau pagi kita tekuk ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, seperti diurut ya, ke kanan ke kiri seperti itu aja ya teman-teman ya. Atau kita juga bisa latih secara abar teman-teman, tapi secara berkala, jangan langsung 3 air ya. Menggunakan ayam untul yang jalunya dan paruhnya itu yang diikat. Kalau untuk ayam kita nggak apa-apa ya, karena kalau ayam untul itu emang nasibnya seperti itu ya, harus dipukulin. Jadi seperti itu. Nah, jadi usahakan kalau untuk ayam untul itu, kalau untuk melatih untuk ayam yang teknik seperti ini, carilah yang meranggal teman-teman ya, yang menghajar di bagian leher, atau tenggoknya ya teman-teman ya. Agar apa? Agar cepat jadi. Saya biasanya kalau ngabar sama temen, ngabar ayam yang sama-sama muda itu paling seneng lawannya ayam jenis Mangon atau Pama ya teman-teman ya, karena dia meranggal. Tapi kalau ayam Mangon atau Pama itu kalau jalurnya sudah panjang itu bahaya. Dia diserang itu bagian di mata ya teman-teman ya. Yang bagian yang vital yaitu mata dan bagian kepala lainnya teman-teman ya. Kalau untuk ayam-ayam seperti ayam BK, pakoi itu kan yang dihantam kan badan dan kepala bagian atas. Jadinya kalau untuk untulan sebenarnya carilah yang ayam modern yang meranggal, yang untuk
itu ayam-ayam modern, cuma jalurnya harus dibungkus, kalau bisa paruhnya juga dibungkus ya. Tapi kalau untuk paruh nggak usah dibungkus sih, nggak apa-apa saya teman-teman ya. Tapi yang harus dibungkus itu adalah jalunya atau tajinya itu tadi, karena sangat berbahaya, rusak nanti ayam kita ya, kasihan. Jadi untuk melatihnya bisa diabar, bisa juga di tabrak selambu ya teman-teman ya. Tabrak selambu itu kan dia melatih otot bagian depan dada dan intinya ketahanan pada depan ayam ya teman-teman ya. Untuk tabrak selambu, cuma saya kurang suka kalau untuk tabrak selambu itu tadi ya teman-teman ya, karena gimana ya, kurang menurut saya itu. Mendingan langsung diabar aja, kalau nggak dimandiin itu tadi udah nanti keluar sendiri dia ototnya ya. Diabar 1 minggu 1 kali, 1 minggu 1 kali secara berkala. Jadi seiring kita melatih otot itu juga nanti salvasnya otomatis juga jadi ya teman-teman ya, secara berkala. Kalau untuk melatih otot kaki sih sangat mudah ya teman-teman ya. Saya biasanya kalau di kandang umbaran yang panjang itu saya biasanya dikasih palangan kayu yang seperti ini ya. Nanti dia kalau ke sana ke sini lompat. Kalau misalkan ada ayam ya yang lain, biasanya dia ke sana nanti lari ke sini, dia lompat di kayu itu tadi, nanti otomatis otot pada pahanya ayam ini juga jadi. Dan dan juga bisa juga teman-teman melatih otot kaki itu dengan cara direnangkan ya. Jadi ayam itu ditaruh di dalam kolam, jadi ayam itu direnangkan, itu juga bisa. Atau ayamnya itu juga bisa di teman-teman ya, kalau ngomongnya ya, dijongkok ya, dijongkok terus nanti dia di jalan, jongkoknya pakai tangan kita, nanti jalan itu untuk melatih otot kaki juga ya, agar tumbuhannya kuat, agar pukulannya juga terasa ya. Cuma kalau untuk ayam-ayam tipe-tipe modern ya, ini tadi kan kita bahas ayam yang tipe teknik ya, kita sekarang tipe ayam modern jenis Pama dan Mangon teman-teman. Untuk ayam itu sendiri rawatannya juga udah berbeda teman-teman ya. Jadi usahakan kalau kita ngerawat ayam-ayam jenis modern itu teman-teman harus sebisa mungkin membuat ayam itu agar badannya itu seperti ayam yang belum pernah diabar ya. Nah kalau teman-teman pernah megang ayam kampung seperti itu ya teman-teman ya. Jadi badannya itu harus seperti itu teman-teman, badannya harus seperti itu. Dan jangan terlalu berurat, nanti kalau ayam sepit itu kalau berurat nanti sepitnya bisa turun ya, melambat ya. Karena ayam sepit itu kalau udah berurat dia otomatis kenceng kan badannya ya, otomatis kenceng dia, bagaimana ya, kenceng. Dan pukulannya itu menurut saya lambat, gerakannya itu lambat ya teman-teman. Biasanya kalau mukul juga dia jatuh ya, habis mukul jatuh biasanya. Jadi kalau untuk ayam sepit di tipe modern Pama jadi Mangon itu rawatannya juga seperti ayam kampung ya, jadi full umbar aja. Untuk mandiinnya saya biasanya itu mandiinnya kalau sehabis diabar, misalkan sekarang diabar saya mandiin di kalangan, pulang saya mandiin lagi itu besoknya. Tapi ya itu untuk membersihkan bulunya. Jadi biasanya ada pasirnya ya, kalau misalkan kalangannya itu nggak ada karpetnya biasanya ada pasir-pasirnya, nanti itu merusak bulu. Nah tujuannya itu biar bulunya nggak rusak kalau saya teman-teman ya, saya mandiin itu. Kalau untuk urat itu saya nggak perlu, itu tergantung nantinya ya, uratnya biar jadi otomatis seperti ayam kampung. Dan ayamnya itu biasanya jarang saya jemur ya, tapi saya full umbar ya teman-teman ya kalau untuk ayam tipe modern. Nah itu tadi sedikit mengenai rawatan dari segi fisik ya. Jadi kalau untuk rawatan dari segi pakan itu saya biasanya ngelihat ayam juga teman-teman. Jadi rawatan harian dari segi pakan itu kalau untuk ayam yang udah gemuk itu usahakan nggak usah dicampur sentrat. Kita cari aja makanan yang apa sekiranya bisa agar ayam itu mukul ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ayam itu udah gemuk, nanti kita kasih spur sekalian atau beras merah, nanti ayam itu tambah gemuk, bantat, badannya nggak bisa mukul. Jadi kita kasih makan aja jagung aja udah biasanya cukup, jagung atau campur padi ya, itu kalau untuk ayamnya yang terlalu gemuk. Tapi kalau untuk ayamnya yang kurus, dia pukulannya kurang atau bagaimana ya, bobotnya timbangannya kurang, kita bisa campur sentrat teman-teman, atau pur tulang ya, sentrat tulang itu teman-teman, sedikit aja misalkan. Banding-banding lah, jangan 1:1 ya, 1:1 biasanya itu, sentratnya setengah, jagungnya 1 kilo. Ya biasanya seperti itu teman-teman ya.
jangan terlalu banyak, nanti obesitas untuk ayamnya itu sendiri. Dan untuk extra foodingnya juga berbeda teman-teman ya, dari segi ayam teknik dan ayam speed itu berbeda. Kalau untuk ayam teknik jenis BK itu ini ayam pukul ya teman-teman ya, itu saya biasanya dopingnya juga atau extra foodingnya itu berbeda. Saya biasanya berikan daging belut di pagi hari ya, itu nggak usah banyak-banyak, 3 atau 4 potong aja segini-gini ya. Nah segini-gini lah, kecil-kecil saya potong ya. Itu saya lakukan biasanya kalau enggak 2 hari sekali ya, setiap hari, tergantung saya teman-teman ya. Saya ngeliat ayamnya juga. Itu untuk daging belut, dan biasanya juga bisa menggunakan daging merah lah intinya ya. Kalau untuk ayam pukul itu daging merah seperti daging kambing, sapi ya teman-teman ya. Tapi yang lebih bagus sebenarnya daging kambing teman-teman, itu sangat mantap sekali daging kambing. Saya hobi sekali kalau ngasih makan ayam menggunakan daging kambing. Karena apa? Yang pertama, ayam menjadi lebih agresif ya, dan yang kedua, ayam itu berangasan sekali teman-teman ya. Bagaimana? Mental ayam itu full lah sebenarnya, badan ayam itu merah. Saya paling recommended itu kalau daging kambing. Yang penting jangan banyak-banyak, nanti overdosis badan, karena daging kambing itu panas ya dia ke badan ayam. Jadi kalau untuk ayam pukul itu tadi ya teman-teman ya, jenis BK itu seperti itu. Tapi kalau untuk ayam speed, saya di sini rekomendasi menggunakan telur ya biasanya teman-teman ya. Telur bisa menggunakan telur bebek direbus atau telur puyuh ya teman-teman. Tapi saya biasanya menggunakan telur puyuh untuk ayam-ayam saya yang modern modern seperti dulu itu ya. Itu saya menggunakan telur puyuh. Jadi saya rebus, saya kasih setiap pagi, saya campur tomat ya. Saya campur tomat ya teman-teman ya. Jadi pagi ya cuma sarapan extra fooding aja teman-teman ya. Sebelum dijemur atau diumbar itu dikasih extra fooding dulu. Untuk makan jagungnya itu setiap 1 hari 1 kali, itu saya lakukan sehabis asar atau waktu asar ya. Pada asar itu saya kasih makan teman-teman. Jadi seperti itu aja teman-teman ya, istilahnya perawatannya itu simpel seperti itu kalau saya ya. Dan jangan lupa juga dikasih doping ya. Dopingnya terserah teman-teman, menurut teman-teman doping apa yang bagus ya, karena percaya masing-masing, entah itu doping Mbah Joyo entah apa ya, terserah teman-teman. Saya kurang ini menganjurkan kalau untuk doping ya, saya nggak mau no comment. Kalau untuk doping buatan saya sendiri, saya biasanya buat sendiri teman-teman ya, doping itu. Nanti next lah saya buatin untuk video cara pembuatan dopingnya teman-teman. Jadi itu tadi ya teman-teman ya, sedikit video mengenai cara rawatan ayam tipis-tipis atau rawatan ayam harian ya, untuk ayam siapan seperti bangkok dan mangon. Jadi untuk ayam itu berbeda-beda teman-teman ya. Oke, itu tadi aja sedikit videonya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam satu hobi kawan.